Shalom, saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Nama saya Hari. Saat ini saya berprofesi jadi hamba Tuhan atau yang biasa dikenal pendeta, ya. Nah, saudara, tetapi saudara, ada satu hal ketika awal mula saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Saya bukan lahir dari keluarga pendeta, saya tidak pernah juga dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan rasanya juga saya punya banyak perjalanan hidup, ya, sebagaimana anak-anak muda punya kenakalannya masing-masing. Ya, rasanya orang ketika saya bilang saya mau jadi pendeta itu, jadi hamba Tuhan, pasti tidak akan ada yang percaya. Tetapi satu hal yang saya ingin saksikan kepada saudara, ya, apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan, kita dengar, ternyata itu yang saya alami dan betul itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Suatu hari, saudara, ini ketika tahun 90-an saya masih usia kuliah, saya itu mendengar satu khotbah di gereja, ya. Yang khotbahnya itu mengatakan bahwa generasimu yang akan melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jagalah hidupmu. Nah, ini betul-betul satu khotbah yang mungkin buat orang sederhana, tapi ketika saya pulang, ini khotbah yang dalam tanda kutip mengganggu saya. Saya mulai merenungkan, Tuhan, saya ini sudah dibiayain sekolah, saya sudah dibukakan kesempatan bekerja, saya bisa beribadah, tapi saya jujur, Tuhan, rasanya masih banyak hidup saya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tapi Tuhan, khotbah tadi bilang kalau generasi saya yang akan melihat kedatangan Tuhan, dan saya mau, Tuhan, saya mau, saya melihat. Waktu itu hanya kalimat itu, saudara, yang saya ungkapkan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, singkat cerita keesokan paginya saya berdoa, saya masih ingat, saya tuh keluar satu pertanyaan sederhana dalam doa saya. Tuhan Yesus, kan saya nggak bisa bersandiwara nih, Tuhan, hidup saya kayak begini. Seperti apa sih Tuhan itu mencintai saya? Saudara, saya tiba-tiba dalam doa saya tuh seperti kayak tangan saya itu tertarik begini, saudara, ya, di dalam doa saya. Nah, kemudian saya sempat sesaat, beberapa saat itu saya bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Apa maksudnya? Gitu. Nah, sampai akhirnya tangan saya bisa saya tarik kembali untuk berdoa biasa. Ketika Tuhan selesai berkata apa? Aku rela mati di kayu salib untuk menebus hidupmu. Waduh, saudara, pengalaman doa pagi itulah yang memutarbalikkan kehidupan saya. Ya, sejak saat itu saya mulai memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya coba sampaikan ini kepada pihak keluarga, ya. Terus terang pada saat itu pihak keluarga sangat kecewa, bukan hanya kecewa karena sudah memberi kesempatan, tapi mereka juga mempertanyakan kesungguhan saya. Karena pada saat itu saya memiliki kehidupan yang rasanya kok nggak sejalan kalau kamu bercita-cita mau jadi hamba Tuhan. Tapi itulah sekali lagi, saudara, yang saya bisa saksikan. Panggilan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi hamba Tuhan itu panggilan. Tetapi untuk lari dari panggilan pun itu nggak bisa. Saya nih coba lari. Saya coba bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, tak tetap kerja, ya. Nanti dengan berkat-Ku aku tak nopang pekerjaan Tuhan, menopang hamba-hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan panggil saya secara khusus untuk boleh melayani jadi hamba Tuhan. Dan jadilah saya seperti saat ini, saudara. Saya bersyukur dengan keberadaan saya boleh melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan saya boleh berjuang untuk mencoba terus menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang saya layani. Terima kasih, saudara, buat kesaksian saya ini. Kiranya kalau saya boleh mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya yakin percaya pengalaman pribadi yang mungkin bentuknya berbeda, tapi kekristenan itu pengalaman pribadi. Itu pun akan saudara alami semua. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Shalom.